Temu lagi di Hot Room. Rahasia sukses Hotman Paris dalam setiap perdebatan, ya ini dia, kopi kesukaan saya. Enak banget. Dr. Richard Lee, coba apalagi yang Anda mau utarakan di sini tentang praktek-praktek keanehan dalam dunia kosmetika dan skincare ini selain yang sudah Anda utarakan? Apalagi? Banyak modusnya, tapi Coba, salah silakan. satu modus yang terbaru ini adalah banyak sekarang skincare pengen cari nama. Itu kan memang kalau pengen cepat kan pakai merkuri dan hidroquinone tadi. Ya. Ya, zat Pakai berbahaya merkuri, tadi. emang kalau pakai merkuri lebih cepat apa? Cepet banget, kinclongnya cepet banget. Jadi kayak kita tuh jualan nggak perlu banyak ngomong. Oke. Langsung oles saja, langsung ada buktinya kayak gitu punya. Begitu. Nah sekarang banyak orang nih ya, jualan pertama kali abal-abal. Dan juga karena nggak ada modal ya. Ya. Modalnya kecil kan, cetak sendiri di rumah, bikin sendiri, homemade ya misalnya kayak gitu punya, bikin. Setelah hits nih, saya review, saya singgung, ini nih abal-abal nih. Kayak gitu. Setelah tahu saya sentil, saya singgung, dia berubah, mendaftarkan ke BPOM. Ya. Dan berhasil? Dan berhasil, ya kan yang didaftarkan tentu aja berbeda dengan apa yang dijual. Ya. Ya. Terus karena penjualannya sudah besar dan saya singgung-singgung terus, mungkin saya serang terus, dia berubah menjadi yang BPOM. Pertanyaannya mungkin ya, apakah itu bisa dijadikan kasus Jadi hukum? perbuatan yang lama sebelum BPOM, di mana dia mengedarkan kosmetika abal-abal, boleh nggak dipidana walaupun terakhir-terakhir ini dia sudah punya izin BPOM? Betul. Kita tanya ke Mabes Polri, gimana Pak? Kita harus jeli melihat apa yang dicontohkan oleh Dr. Richard Lee. Ya. Tadi beliau menyampaikan ada peristiwa yang lalu. Tidak ada BPOM. izin dari Badan POM. Artinya tindak pidana sudah terjadi? Sudah terjadi. Oke. Tinggal bagaimana kita membuktikan apakah produk yang tidak ada izin Badan POM-nya tadi masih tersisa dan diedarkan. Kalau ini sudah tidak ada semua karena ini masa lampau, memang agak sulit, Hilang sedikit barang sulit bukti. membuktikannya. Tidak ada barang bukti. Tetapi kalau di satu sisi setelah ada izin edar dari Badan POM, kemudian diedarkan, kemudian kandungannya juga masih sesuai, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau gitu enak banget dong. Kalau saya jualan, pakai yang abal-abal dulu, Ya. karena lemahnya pengawasan di Indonesia, setelah hits, saya ganti yang BPOM, Pak. Nama saya sudah ada. Nah, sekarang produk yang lama dengan yang baru, apakah sama persis? Kalau sama persis, tapi saya nggak yakin. Pasti berbeda, Pak. Ya, Pasti pasti sudah di berbeda. Yang sebelumnya dengan yang sekarang pasti berbeda. Atau kita Yang sekarang pasti lebih bagus dan sesuai dengan standar yang digariskan oleh Badan POM. Atau kita ngambil contoh kasus saja, Pak ya. Ya, Yang oke. TikToker tadi, Bang. Ya. TikToker tadi itu jual obat slimming. Ini nggak BPOM. Ya. Sudah jual 1 juta produk, banyak Ya. banget. Ya. Sekarang nggak ada apa-apa nih, ditangkap kagak. Kalau itu hal yang berbeda. Kalau itu justru bisa karena tidak ada izin Badan Nggak. POM. Karena Kenapa? korbannya ada kan, Iya. kan 1 juta tadi ya, itu Iya. kemana gitu kan, itu kemana? Udah dipakai sama nona-nona cantik Loh, sama. iya. Kita Mudah-mudahan aspri saya nggak ada yang pakai. Nanti diuji, yang dipakai itu diuji klinis, itu menimbul, yang jelas dia sudah Iya. melanggar ketentuan tidak minta izin. Iya. Nah kan pengawasan kita lewat izinnya itu kan, izin edar. Nggak, pertanyaannya kan, Nah. yang ditanyakan beliau, kalau sekarang baru disidik, sesudah dia punya izin BPOM, yang lama-lama itu masih Bisa. ada nggak? Buktinya apa gitu kan? Sepanjang bisa. alat buktinya ada. Nah sekarang barang bukti yang digunakan untuk beredar itu ada nggak? Ya, ada Benar. sisa-sisa Ini kan yang salah satu dipakai, Pak. untuk kita uji di Badan POM atau di Puslapor. Oke, kalau bahwa gitu, kandungannya saya udah ini ngerti. melebihi. Kalau alat bukti produk lama sama bukti dia mengedarkan masih ada, bisa dipidana. Pasti bisa itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia sudah punya izin BPOM? Ya. Ada. Tapi ternyata kandungan yang dipasarkan berbeda dengan yang dikasih izin oleh BPOM. Itu tindak pidana bukan? Itu 196. Apa yang 196? Barang siapa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standar, Ya. itu dipidana 10 tahun. Waduh, kalau itu, kenapa Mabes tidak bergerak? Itu pasti ada ribuan yang begitu. Sudah bergerak. Baru 15 Mabes kasus. Polri ini yang sudah maju. Ya. Proses penyelidikan juga sedang berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, informasi itu coba kita tangkap. Habis ini kita respon apa yang disampaikan beliau. Oke, jadi masyarakat yang tertipu Ya. sesudah akibat abal-abal atau tidak sesuai kandungan, ngadunya kemana? Apakah ke JLKI, langsung ke BPOM, atau ke Mabes Polri?
Ke mana nih? Ke Mabes Polri, monggo silahkan. Ke polisi. Oke, Polda juga boleh. Ke Polda, ke Polres, monggo Ke Bepom silahkan. juga boleh? Ke Badan POM juga silahkan. YLKI peranannya apa? Ya, kalau YLKI peranannya adalah ketika ada konsumen yang mengadukan ke YLKI ini adalah kasusnya adalah pidana, maka kami bukan menjadi kewenangannya tetapi membantu konsumen Hanya yang perpanjangan melaporkan. tangan? Betul, karena ini pidana. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Badan Pengawasan Badan Makanan kalau produk itu adalah tidak ada izin edarnya gitu, Bang. Oke. Jadi YLKI di sini adalah perannya adalah sebagai membantu, ya membantu pemerintah dalam melakukan suatu pengawasan tadi. Ya. Kemudian yang lebih banyak yang kita lakukan adalah melakukan suatu edukasi kepada masyarakat konsumen. Nah, Terima kasih. perlu kami sampaikan Ya, silakan. satu bahwa ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebenarnya yang punya peran besar di dalam memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Kalau YLKI ini adalah sebagai lembaga swadaya perlindungan konsumen, Oke, Bang. menurut YLKI, kalian kan mewakili suara hati Betul. konsumen. Menurut Anda, BPOM itu udah termasuk lalai nggak begitu banyak produk di e-commerce yang beredar tanpa izin? Ya. Lalai atau tidak BPOM? Sangat, karena Sangat lalai, Bepom. sangat karena kan harusnya melakukan suatu pengawasan tetapi tidak melakukan pengawasan secara Terima reguler. kasih. Richard Lee. Saya mau protes, Bang. Hah? Saya mau protes. Kok protes? Bang Cahyadi Ya, dan Bepom juga ya. Ini pengalaman nyata Ya. ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. ya. Saya sering banget melaporkan skincare abal-abal, Bang. Udah berapa kali? Keliling, bukan berapa kali, tapi keliling. Karena ini kan ada kasus hukum dengan saya, Ya. tentu saya harus melakukan pembelaan diri Ya. saya. Tadinya saya cuma review, tapi karena ini jadi kasus hukum, saya mau melaporkan. Ya. Tapi saya ngamen keliling, saya ditolak. Ya. Ya, Saya ke Mabes ditolak. Saya ke Polda Metro ditolak. Ya. ya. Saya ke Bepom tuh lihat polosan kayak gini ibunya. Terus Bepom bilang apa? Sorry ya kalau saya salah ya sekali lagi ya. Bepom bilang apa? Ini mah abal-abal. Sudah tahu tapi that's it, selesai. Ya. Nggak ada tindak hukum gitu. Ini saya laporkan ke Bepom. Ya. Produk yang bermasalah dengan saya laporkan ke Bepom 29 Mei 2020. Laporannya 29 Mei. Dan janji akan ditindaklanjuti. Sampai sekarang Nggak, BPOM di bagian apa? Dia dengar ini BPOM nih. Saya bacakan aja kesimpulannya tanpa merek. Oke. Diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, hidroquinon, merek X dan merek Y, tanpa izin edar atau tanpa izin edar kemasan pot. Oh, ini ada surat dari BPOM mengatakan bahwa memang itu produk sudah melanggar ketentuan. Yes, ini kesimpulannya sudah ada. Tapi tidak ada tindakan hukum Sampai sekarang. sampai sekarang. Paling tidak sampai sekarang saya tidak mendengar rilisnya ya. Nama jabatannya apa tuh? Coba ya tanda tangan surat ini. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Palembang. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai POM di Palembang. di Palembang. Hei, di mana kau? Ini ada surat dari Dr. Richard Lee. Ternyata Anda sudah mengatakan bahwa itu produk melanggar ketentuan, kok belum ada tindak lanjut? Dan yang paling mengerikan itu Bang, ketika saya bermasalah hukum seperti kemarin, Ya, Bepom ya cenderung diam, tidak memberikan statement apapun. Padahal produk ini sudah saya laporkan. Dan Begitu. sudah ada keterangan bahwa tidak ada izin edar. siapa yang berhak mengevaluasi kinerja dari BPOM? I don't know. Ibu Yeti? Menteri Kesehatan dong. Siapa? Kan di bawah kesehatan kan, ada kesehatan. BPOM kan independen di bawah presiden. Minimal Di bawah ada, presiden. ada Ya, Menteri di bawah Kesehatannya presiden. ada, Apa? perdagangannya ada, semuanya itu kan Enggak, BPOM-nya itu kalau di bawah lalai presiden. Ya selaku presiden badan, lah, ya hanya presiden. Ya presiden, nanti presiden kan minta kepada pembantunya antara lain di kesehatan atau di BNN Begitu. ada itunya, iya. Tapi yang jelas adalah begini, bahwa Pak itu yang sudah jalan itu Pak, kan alat bukti itu kan tidak harus barangnya saja, saksinya ada, korbannya ada. Jadi masih bisa tadi yang 1 juta itu. Dan yang penting adalah kalau 1 juta ini saya malah khawatir ya, yang saya khawatirkan Bu ya, kejahatan ini adalah kejahatan ekonomi yang bersifat adanya corporate crimes. Itu corporate crimes. Sekarang begini, kenapa dibiarkan? Ada apa kok diamankan? Adakah sesuatu sehingga mereka aman di toko-toko itu, bahkan di media itu kan ya? Pak, iya mereka diam saja. Dan Oke, ini harus ada. kita istirahat dulu para pemirsa, khususnya wanita cantik. Sebelum Anda berubah menjadi nenek lampir, tonton lagi segmen terakhir diskusi ini. Sampai ketemu lagi.